Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ditakdirkan Allah bertemu pada hari ini, sore hari ini dalam rangka buka bersama. Jadi saya lebih suka kegiatan ini adalah buka bersama, bukan kajian ini. Karena intinya adalah buka bersama sambil menunggu dipatut-patutnya kalian kita atau pengawasan. Jadi ini juga bukan pengawasan nih Bapak Ibu. Ini saya diminta oleh panitia untuk membawakan tema. Aslinya temanya agak berat, temanya tentang mendidik anak di era handphone, di era digital. Tapi karena ini butuh riset, harus butuh penelitian lama, akhirnya judulnya diubah. Kita sebagai seorang muslim itu menghadapi perubahan itu seperti apa? Jadi ini temanya juga tema sesuatu yang membutuhkan ilmu. Yaitu Bapak Ibu, pada malam hari ini atau sore hari ini, awal malam hari ini kita akan sampaikan mawon flashback tentang era digital, perubahan zaman di era digital. Tentunya Bapak Ibu, sebelum kita mulai ada pertemuan kita barokah, kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat lahir, nikmat batin, nikmat yang kita minta, nikmat yang tidak kita minta, semoga diberikan Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita lahirkan dengan keadaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sholawat dan salam juga selalu akan kita mintakan agar Allah limpahkan keduanya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada semua pengikutnya. Yang dihormati para asatidz, para bapak dan ibu dan adik-adik semuanya. Era digital, kalau dari kacamata kami, karena kami dulu kecil itu belum ada HP, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga belum ada, karena kalau saya lihat yang hadir di sini, ini banyak yang lebih sepuh dari saya atau banyak yang lebih muda, kira-kira. Saya nggak tahu ini. Bapak Ibu melihat wajah saya, kira-kira berapa usianya? Jadi nanti kalau kira-kira banyak yang lebih muda atau lebih tua, karena begini, lebih tua, lebih tua dari saya, Alhamdulillah, berarti di mata Bapak Ibu saya itu masih muda, Dan ternyata betul Bapak Ibu saya ini usia dan wajahnya itu lebih tua wajahnya. Jadi wajahnya itu saya pengarang itu boros, ketoknya tua, tapi sebenarnya Bapak Ibu mohon maaf, saya itu lebih tahmingi sore, tak cilik teman itu, mau wajah mawon saya ketok nom, jadi nak ngomong itu di rumah, padahal kalau itu mulai itu mesti nom. Menurut Bapak Ibu kira-kira saya itu berapa kira-kira? Berapa? 40-an, betul. Saya itu baru 41, tapi wajahnya seperti 50 mungkin. Nah ini. Nah, mengapa ini kita sampaikan? Karena era digital itu kan belum lama Bapak Ibu. Kan belum lama. Sekadar flashback mawon, sekadar flashback. Nanti saya akan cerita era digital yang kami alami, termasuk dampaknya, termasuk nanti bagaimana cara kita diskusi. Jadi ini bukan memberikan materi, tapi malah curhat. Barangkali Bapak Ibu bisa mendapatkan memberikan take and give, dengan bisa sharing. Oh, nek anakku ini kecanduan HP ini caranya piye? Kok sholatnya keteteran, ngajinya keteteran, seneng HP itu rapikon gitu, nyolong-nyolong. Tapi nek Quran itu sampai diomeli itu ngaji, misalkan Bapak Ibu. Nah, seperti itu kan barangkali
karena ini sudah dimusyawarahkan oleh jamaah, karena memang tema ini yang memang dibutuhkan oleh jamaah semuanya. Baik Bapak Ibu, kita lihat waktu dulu ya. Sekarang jam 16.53. Oke, maghribnya jam 4.53 itu jam gangsal kirang 7 menit. Oke, maghribnya jam berapa nih hari ini? 17.50. Oke. Oh, 17.43 ya. Terus saya dikasih waktu sampai jam berapa saya nih? Apa mepet maghrib, apa ojo mepet-mepet, mungkin ada display nopo, jam buatnya kalau belum ngerti acaranya nopo ya. Gue mungkin kira-kira ini kalau di bawah ya. Baik Bapak Ibu, kalau kita bicara apa ya, era digital, HP itu kan bukan barang baru gitu Bapak Ibu. Maksudnya bukan barang lama. Saya yakin zaman bapak ketika SD, ibu ketika SD itu HP mau nonton apa dereng? Bapak ibu SMP mau nonton HP? Dereng. Terus bapak ibu kuliah mau nonton HP? Dereng. Kuliah itu dereng. Lalu terus orang ini kapan HP? Kok bisa menjadi momok yang harus dibahas? Bapak ibu kuliah itu dereng nonton HP. Bapak ibu saja kuliah belum ada HP, apalagi saya kuliah mungkin belum ada HP Bapak Ibu. Nah kalau boleh cerita nih Bapak Ibu, saya dulu kuliahnya di Mesir Bapak Ibu. Saya kuliahnya dulu di Mesir. Dulu saya MAN-PK Solo, tahun 99 itu lulus. Waktu itu Solo obong-obongan. Solo itu obong-obongan itu tahun 90 menengahnya itu Jakarta obong-obongan, Solo obong-obongan, dan habis itu Krismon Bapak Ibu. Dolar itu tembus 14.000 satu dolarnya. Jadi kalau kita punya uang itu ditukar ke dolar itu rapayu. Tahun 99 saya berangkat ke Mesir, kondisi setelah Krismon ya. Terus setelah saya sampai di Mesir Bapak Ibu, Indonesia itu kacau, chaos. Masa Pak Soeharto berpindah itu ya. Nah, terus saya di Mesir sampai 8 atau 9 tahun sekitar Bapak Ibu plus minus. Waktu itu di sana presidennya Husni Mubarak, yaitu mirip Bapak Soeharto, berkuasa lama. Habis itu pemilu kalah, yang mengalahkan kalau nggak salah Muhammad Mursi kalau nggak salah. Terus setelah pemilu kalah, yang menang Mursi dikudeta oleh tentara. Tentara itu kalau nggak salah namanya Jenderal Asisi. Jadi ketika saya dari Indonesia ke Mesir Bapak Ibu, Indonesia kan geger gitu. Saya tinggal di Indonesia geger. Ketika saya pulang Bapak Ibu dari Mesir, Mesir itu gantian geger. Jadi negara yang saya tinggalkan itu kok geger gitu. Jadi Indonesia tak tinggal geger, Mesir saya tinggal ganti geger. Harapannya nanti masjid ini saya tinggal nggak geger gitu. Karena negara ini tinggal geger kan. Nah, saya kuliah Bapak Ibu lancar S1 4 tahun itu baru ada teman bawa HP, HP ini pun HP jadul zaman kalian ada betul-betul Nokia, Nokia 3310 sing iso dimbalang sedangkan mesin ini yang ngomong haram ini Bu. Nokia itu suaranya saya bisa itu kan enter SMS dia dari usul BA. Nah, terus setelah itu berkembang dari HP Nokia yang itu yang suaranya tinggi, nanti ada HP lagi namanya Polyphonic. Polyphonic itu suaranya seperti api, warnanya ini musik rotok warna-warni, tapi ini masih terbatas. Oke Bapak Ibu, kalau kita bicara era digital, selain HP kan ada komputer nih Bapak Ibu. Bapak Ibu SD menonton komputer apa dereng? Sekolah dereng. SMP menonton komputer dereng. SMA dereng. Kuliah menonton komputer mungkin buat tapi berkata nggih. Jadi munculnya komputer, munculnya internet, munculnya HP itu ternyata belum lama. Sekitar
sekitar mungkin ya 20 tahun yang lalu. Tetapi ternyata dampaknya Bapak Ibu melampaui waktu yang waktu munculnya. Jadi dampaknya itu sangat perubahannya itu sangat besar. Nah, dari HP itu Bapak Ibu nanti ada muncul lagi Nokia. Nokia yang mana Nokia itu rotor gede. Nah, Nokia seri apa itu saya lupa ya. Dan waktu itu mulai Bapak Ibu saya cerita ya, ada komputer pertama kali itu ternyata mahasiswa saja berdampak, bukan hanya anak-anak. Yang saya ceritakan, yang saya lihat saja, yang saya tahu ya. Saya hidup bersama mahasiswa. Di situ ada komputer pertama. Zaman dulu komunikasinya belum ada WA. Zaman dulu kalau komunikasi itu ada semacam program namanya MIRC zaman dahulu. MIRC itu gambarnya tulisan-tulisan macam itu. Nanti isinya room macam gitu, ruangan-ruangan. Kita bisa ngobrol di situ meskipun kita tidak kenal dengan anggotanya. Biasanya zaman dulu yang saya ingat Bapak Ibu kalau kenalan, kita klik salah satu nama, terus kita biasanya ASLPLZ. Biasanya nonton. Coba Bapak Ibu ngikuti zaman itu betul gitu. ASLPLZ. Ada yang tahu kira-kira artinya apa? Nah, berarti Bapak Ibu benar generasi sebelum saya jauh. Kalau generasi di bawah saya mungkin apa arti ASLPLZ. Jadi ASL itu A itu artinya age, AG itu artinya usia. Terus S itu sex itu male apa female, laki-laki atau perempuan. Kalau L itu artinya location, lokasinya di mana. Jadi misalkan saya mau kenalan dengan orang lain, saya akan menulis umur saya. Umur saya 40 umur dong aja omong Bapak Ibu. Kulo ngakune ya umure 23 ngoten nggih. Terus jenenge nggih apa seknya nek ngakune wong lanang ora payu. Ngakune tok wong wedok. Zaman iki ngoten niku nggih. Wong wedok terus lokasinya digawe ning Eropa misalkan atau di mana. Terus PLZ artinya please. Please itu artinya silakan memperkenalkan diri Anda dengan menyebutkan umur, menyebutkan seks atau jenis kelamin dan lokasi. Bapak Ibu yang ingin saya angkat begini Bapak Ibu. Hanya dengan seperti itu saja dampaknya terhadap mahasiswa itu sangat luar biasa. Mahasiswa wis dunung, wis ngerti bener, wis ngerti salah. Saya ada teman, dia hafal Al-Quran dari Kudus. Kalau tidak salah pondoknya Mbak Arwani, 7 tahun itu hafal Quran. Dulu di pondok itu dikekang. Setelah kuliah bebas. Bapaknya orang kaya, dibelikan komputer. Setiap hari dia main seperti itu. Yang mana itu namanya chatting. Tapi itu cuma dulu, namanya chatting. Chatting itu ya pokoknya ngobrol, ide dengan komputer. Itu saja Bapak Ibu. Yang namanya mahasiswa hafal Quran niku lali sholat, lali kuliah. Kalau dia itu kuliah itu belajar itu lama sampai lupa. Bahkan Qurannya itu tidak pernah dimurojaah. Dampak dari adanya komputer. Zaman ini sepele kalau itu wis dadi gawe zaman ini. Jadi wis ora sekolah. Terus prestasinya merosot. Di Mesir itu Bapak Ibu orang enggak kelas, orang mulai tingkat itu namanya rosib. Jadi nunggak bahasa kita, nunggak. Jadi hanya gara-gara komputer saja orang itu bisa tidak mau belajar, bahkan tidak mau sholat. Sampai Bapak kiainya ini Bapak Ibu mungkin punya basirong, punya feeling. Aku tak umroh. Coba samriku kaya tak jari. Karena Bapak Kiai ini dengan bapaknya itu dekat dan anak orang kaya nih. Anaknya itu disuruh umroh juga, mau dites hafalannya di Mekah. Di teman saya. Mengapa saya tahu? Karena saya satu rumah Bapak Ibu. Dan ini tidak kita sampaikan namanya biar tidak masuk kategori hibah. Yang kita sampaikan adalah ibrohnya saja. Ternyata dampak
komputer atau dunia digital di zaman dulu saja itu mahasiswa saja terdampak, apalagi anak kecil. Ini pertama. Setelah itu Bapak Ibu, internet itu berkembang. Dari mana koneksi internetnya? Zaman dahulu namanya dial up. Dial up itu kita pakai komputer, pakai telepon itu, pakai teleponnya Telkom. Telepon kabel niku dicolokke kok kene modem, itu namanya dial up. Itu ngorot-ngorot pulsa. Ngorot-ngorot pulsa ini melahirkan dampak sosial juga. Kanca-kancane nesu. Lah iki bayar telepon sesasi kok larang men. Ternyata gara-gara dipakai chatting niku mau. Akhirnya sapa sing kudu bayar? Ya sing chattingan. Nah, itu ternyata membuat dampak sosial di kalangan mahasiswa. Setelah itu ada kemajuan Bapak Ibu untuk internet, itu ada namanya ADSL zaman begini. Ada ADSL, kecepatannya itu maksimal hanya 2 mega kalau nggak salah. Waktu itu kenapa saya tahu? Karena saya pernah mengelola asrama mahasiswa. Asrama mahasiswa namanya Wisma Nusantara, di internet ada. Di situ ada hotelnya, ada warnetnya, ada kantinnya, ada kliniknya, itu yang ngurus saya. Jadi saya pesan internet ke orang Mesir itu saya. Jadi saya tahu bagaimana perkembangan internet pada masa itu. Nah, mulailah Bapak Ibu ada era ADSL dan DSL kalau nggak salah gitu. Jadi istilah lama, jadi saya agak lupa. Waktu itu Bapak Ibu yang namanya mahasiswa, kalau sebagai pengelola warnet, itu kan gini moyo. Nek mahasiswa sinau orang yang warnet, tapi nek neng warnet mereka orang sinau. Jadi kalau konflik batin Bapak Ibu, untuk warnet itu bom dosa, bom ganjaran itu kalau kadang nek ora sinau yo dosa, do ngegim Bapak Ibu. Enten sing ngegim awal-awal mau maca berita, suwe-suwe ngegim, suwe-suwe nonton film Bapak Ibu. Jadi yang jenenge mahasiswa itu nonton niku ndukung nonton film, downloadi. Jadi internet itu download film, misalnya mulai isak di download, kemudian file gede ageng, itu subuh rampung, sesuai ditonton. Jadi nonton bulan. Sekelas mahasiswa saja ternyata dengan adanya internet yang sudah mulai menjamur, itu ternyata juga berdampak. Makanya tidak semua mahasiswa itu di sana kuliah menurut kadang langsung bulan, kadang langsung boleh duit, kadang jadi waktu itu orientasinya itu sudah berubah dari belajar menuju ke dunia kerja dan dunia hiburan. Masyarakat berlomba-lomba untuk mendirikan usaha warnet. Jadi ono warnet wong Jawa Tengah, ono warnet wong Jawa Timur. Jadi sampai seperti itu. Karena apa? Karena sing gunake itu banyak yang menggunakan. Nah, apakah dampaknya hanya sampai di situ, Bapak Ibu? Ternyata boten nih Bapak Ibu. Ternyata lebih luas dari itu. Sing jenenge wong enom, masanya masa puber, bisa melihat internet yang mana internet itu tiada batas. Bapak Ibu, betul batas sih. Jadi kita mau baik juga bisa dengan internet. Jadi kalau kita bicara digital itu HP nggih saged, komputer nggih saged, laptop nggih saged, atau notebook nggih saged, macam-macam lah. Pokoknya benda-benda elektronik yang mana di dalamnya bisa mengakses internet. Saya tidak tahu Bapak Ibu. Ini sebelum kita lanjutkan, apakah Bapak Ibu juga akrab dengan benda-benda itu? Saya ingin tahu Bapak Ibu di rumah punya HP semua nggak? Megang HP betul? Megang ya? Jenengan dia punya WA, Facebook, ini punya betul? Punya? Lah kok pulang betul di app? Di follow atau di undang betul ya? Biar jadi satu grup. Jadi sekarang bukan hanya dominasi anak muda, orang-orang tua saja itu sudah mulai, kalau tidak berlebihan kami mengatakan gabung dengan yang namanya media sosial. Bahkan Bapak Ibu, zaman sebelum ada Android, kita berkembang lagi
mundur sedikit, zaman dahulu sebelum Android itu ngebum itu ada namanya BlackBerry, zaman dia nih BlackBerry. BlackBerry terus kalah saat ini sudah semua didominasi oleh yang namanya Android. Nah, dari sekian banyak komunikasi media sosial yang ada di digital itu, nanti kita mengenal beberapa media telekomunikasi ya. Komunikasi, misalkan tadi saya mengatur WA itu Bapak Ibu saat ini bisa mempertemukan teman jauh dan teman lama. Bapak Ibu punya betul grup alumni kampus mana? Punya betul? Alumni SMA mana? Betul? Alumni SMP mana? Alumni SD mana? Sampai TK betul Bapak Ibu punya. Akhirnya mempertemukan yang jauh, mempertemukan teman lama. Apakah ini ada dampak sosial? Ada. Ini yang saya ceritakan yang nyata-nyata mawon nih Bapak Ibu, yang saya tahu mawon. Yang saya tidak tahu, saya tidak bisa cerita. Yang sampai ke saya dan saya alami. Bapak Ibu, pernah ada seorang wali murid, jadi ada kumpulan orang tua biasanya mengadakan kegiatan namanya kumpul-kumpul keliling sini apa POMG atau PMOG nih sini. Nah, apa ya? Jadi kumpul-kumpul keliling teman-teman. Jadi ada satu kelas nanti keliling silaturahim mungkin sebulan sekali. Itu sebenarnya apa? Nah, itu dengan PMOG atau POMG lagi orang tua murid dan guru nama berikut kata. Nah, saya ini setelah ngisi POMG itu Bapak Ibu, saya didatangi oleh seorang ibu-ibu, dia menangis ke rumah saya, padahal udah desa. Dia nangis-nangis, tolong saya waktu itu masih ini BlackBerry, kita sebut HP teman-teman. HP saya dikeprok suami saya. HP saya dikeprok suami saya. Loh kok bisa dikeprok? Katanya. Akhirnya saya diminta untuk mendamaikan. Setelah saya diundang ke rumahnya Bapak Ibu, ternyata saya simpulkan begini. Bapaknya ini kerjanya gawe kanopi, gawe tralis, bengkel las bensi. Dia banyak dapat orderan waktu itu katanya di UNS. Sampai malam. Setelah selesai dia pulang Bapak Ibu, ternyata dia tidak menyapa istrinya, tidak menyapa anaknya, tetapi yang diambil adalah pancing. Jadi dia pulang tidak istirahat, tapi malah pergi bersama temannya mancing. Bapak Ibu ada yang suka mancing di sini? Mancing ya, mungkin tidak terlalu, tapi dalam desa-desa itu senang Bapak Ibu, mancing itu menjadi hobi. Yang namanya wanita itu kan diberi oleh Allah suatu kebutuhan batin, yang mana biasanya masyarakat menganggap kebutuhan batin itu hanya kebutuhan ranjang. Tetapi kalau kita lihat di dalam agama Islam Bapak Ibu, kebutuhan batin itu bukan nama ranjang. Misal ibu-ibu itu punya punya karakter yang namanya ibu itu kan banyak ngomong gitu, banyak cerita. Kalau bapak-bapak itu sedikit kata, sedikit ngomong. Nah, karena seorang wanita itu seneng ngomong, seneng cerita, berarti dia butuh kuping sing ngrungokke. Jadi bapak-bapak kalau istrinya cerita, tolong didengarkan. Nek tidak didengarkan, dia akan mencari kuping lain. Ini begitu. Dia mencari kuping lain. Terus yang namanya seorang wanita menangis itu adalah sesuatu yang wajar, menangis. Kalau seorang istri menangis, berarti bapak-bapak harus menyiapkan kebutuhan batinnya. Bapak kalau istri dengan menangis dengan apa enggak? Bapak pernah nangis, mau pernah nangis maksudnya.
istrinya nangis itu diapakan biasanya? Diapakan? Ini dora sayang istrinya gitu. Kalau istri nangis, Bapak Ibu, seorang suami harus menyiapkan pundak. Nangislah di sini deh, kata gitu. Kalau bapak-bapak tidak menyiapkan pundak, dia akan mencari pundak. Makanya ibu-ibu tadi, mengapa yang datang ke saya HP-nya itu dikeprok? Karena oleh suami yang tidak diajak ngomong. Dengan adanya HP, dia ketemu teman lamanya waktu SMA. Akhirnya muncullah yang namanya CLBK Cilubah. CLBK itu cinta lama bersemi kembali. Karena batinnya kosong, suaminya tidak memenuhi kebutuhan batin itu, akhirnya dia mencurahkan kepada teman lamanya. Sampai dia menyimpan namanya itu dengan kata papa. Dan dia menyimpan nama wanita tadi dengan kata mama. Padahal dia sudah punya suami. Dapat HP, Bapak Ibu. Bahkan nyuwun sewu Bapak Ibu, ibu yang tadi saya ceritakan itu menjadi bendahara arisan. Uangnya itu diminta oleh papa tadi untuk beli pulsa. Jangan jadi suami yang orang lesu sampai ditagih oleh warga yang ikut arisan itu uangnya mana. Ternyata duitnya itu dikeke papa yang baru ini. Gara-gara apa? Gara-gara jadi memang HP itu dampaknya sangat luar biasa. Mahasiswa yogono, wong tua yogono. Sebelum ke anak Bapak Ibu, yang dimintakan anak Bapak Ibu, izinkan saya mau cerita dampak HP di dunia pendidikan. 4 tahun yang lalu Bapak Ibu saya diamanai untuk menjadi wakil direktur sebuah pondok pesantren tahfidz di Bondowoso. Direkturnya namanya Ustadz Mahfud. Sekarang di Jakarta, terakhir sebelum di Jakarta menjadi DPR di Jawa Tengah. Barangkali Bapak Ibu yang kenal ya, Mahfud sekarang di Jakarta. Karena beliau sibuk, akhirnya beliau butuh wakil yang menjalankan pondok tersebut. Saya yang dipilih menjadi wakil. Karena saya wakil direktur Bapak Ibu, saya diamanai untuk merekrut ustadz dan ustadzah. Bapak Ibu, apakah HP itu juga berdampak kepada diri ustadz dan ustadzah? Ternyata jawabannya iya, sangat berdampak. Meskipun mereka ustadz-ustadzah hafal beberapa juz Al-Quran, yang namanya HP mereka tetap terdampak dengan HP. Saya sampaikan 1, 2, 3 contoh. Ada ustadzah muda, ya cantik begitulah ya, cantik. Dia datang ingin melamar menjadi ustadzah. Saya kasih kondisi data diri atau kurikulum vitae. Ustadzah, tolong ini diisi. Saya tak ngambil Al-Quran dulu sama kitab kuning, karena pondok itu core-nya adalah tahfidz sama kitab kuning. Saya turun dari masjid lantai 2, mengambil Al-Quran dan mengambil kitab kuning. Setelah itu saya naik Bapak Ibu. Ternyata kurikulum vitae itu belum disentuh. Dia asik ngetelitin. Ini fakta, ini real Bapak Ibu. Nah, setelah saya tahu ternyata ustadzahnya ini sebentar lagi mau menikah. Jadi dia tidak lagi fokus dengan yang saya tugaskan, tetapi dia fokus komunikasi dengan suaminya. Loh, saya itu dicuekin. Tapi aku pernah ngomong ngerti enten tiang. Jenengan ngejak ngobrol wong tapi dia malah gelaran HP ngobrol-ngobrol liya. Pernah belum? Pernah ya? Kita dicuekin. Bahkan pernah apa tidak jenengan ngobrol dengan orang lain, jenengan bawa HP, orang lain bawa HP, orang saling ngomong, saling ngetik. Pernah nggak? Pernah. Kok jenengan ke kantor
kantor itu. Walaupun dekat, nek zaman dahulu ngobrol. Kita ada kedekatan personal. Saat ini orang kantor itu udah ngene, kan lebih. Lah itu besarnya dampak HP maupun internet di kehidupan kita. Ketika rapat Bapak Ibu, saya waktu itu punya sekitar 6 ustadzah. Waktu itu perbandingan santri tampil itu idealnya 1 ustadz itu megang 10 santri. Jadi nek santrinya 100, saya harus punya 10 ustadz dan ustadzah. Itu Bapak Ibu ketika saya rapat Bapak Ibu, mereka itu tidak paham apa yang saya sampaikan. Karena apa? Setelah saya amati, mereka rapat nih dolanan. Sampai saya membuat peraturan ustadz-ustadzah, mohon maaf kalau rapat tolong HP-nya di silent. Saya sampai membuat aturan seperti ini. Ustadz dan ustadzah minta tolong kalau rapat HP-nya dikumpulkan di depan. Sampai seperti itu Bapak. Karena apa? Kadang yang mesti kita sampaikan, kita himbau, mereka itu poyo-poyo itu ora paham. Dan tanya, apa Ustaz pernah menyampaikan seperti itu? La haula wala quwwata. Wis rapat tak sampaikan, kok isih tekok kapan disampaikan. Itu ternyata karena dampak hati. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini sekadar sharing mawon, ini sharing mawon. Bapak Ibu di rumah itu punya TV apa enggak? Punya TV enggak? Bapak Ibu, saya ini orang yang tidak punya TV dari dulu. Istri saya dulu pernah punya TV, karena ini kan bisa masuk kategori digital juga nih. Istri saya dulu pernah punya TV, tapi saya aslinya nggak setuju Bapak Ibu, karena menurut orang-orang tua, pakar-pakar parenting, misalkan seperti Ustadz Fauzil Azim, beliau mengatakan, nek iso keluarga itu jangan ada TV-nya, apalagi kita punya anak kecil. Sampai seperti itu kan. Makanya saya Sundiko Dawo dengan teorinya beliau, dan saya ini tidak pernah punya TV. Karena apa? Nah ini inti Bapak Ibu yang ingin kita sampaikan. Yang namanya pendidikan, kalau tidak salah menurut Imam Al-Ghazali, itu bagaikan kita menanam pohon. Mendidik anak itu seperti orang menanam pohon. Yang namanya menanam pohon itu pertama benihnya harus bagus, terus medianya harus bagus. Yang ketiga, jangan sampai ada tanaman pengganggu. Yang di dalam bahasa akademis, tanaman pengganggu ini disebut dengan apa? Gulma. Nah, baik, kita sudah menikah, memilih wanita baik-baik, berarti ladangnya kita siapkan menjadi ladang yang baik. Bismillah, kita menjadi orang baik bagi yang laki-laki, berarti insya Allah benihnya baik. Ketika ditanam dan lingkungannya banyak gulmanya, kira-kira pohon itu bisa tumbuh baik atau tidak? Tidak, Bapak Ibu. Dengan nanam padi. Di sini mungkin jarang yang ada petani, gitu. Biasanya perumahan itu nanam paling pokok, enggak di pot, atau di polybag, dengan nanam di pot, di polybag banyak rumput gulmanya. Itu baiknya panjenengan cabut atau dibiarkan? Cabut, agar anak kita bertumbuh kembang yang bagus. Bapak Ibu, kalau ada tanaman-tanaman pengganggu kita singkirkan. Kalau menurut pakar parenting yang tadi saya sebutkan, diantaranya televisi. Kepepetnya boleh Bapak Ibu punya televisi, tetapi diatur seketat mungkin, jangan dibiarkan. Dan bahkan mohon maaf, saya itu orang tua niku nek ngomong kesel anaknya nangis setel TV ya kan. Anaknya rewel, anaknya nangis, dari nangis dicekeli HP. Kan itu. Padahal Bapak Ibu, teori-teori parenting orang-orang yang concern di bidang pendidikan anak, kita tidak boleh memberikan anak HP di usia dini, TK, SD, SMP. Meskipun tidak bisa dipungkiri, lho piye ta saiki sithik-sithik sinau nggo HP. Pelajaran daring nganggo HP. Kadang HP ini siji anake telu rebutan HP. Nah ini ternyata
tantangan dari kita bagaimana untuk bisa pinter-pinternya mendidik anak pada usia gangguan digital. Dan Bapak Ibu, ini rahasia di rumah saya nih. Saya ini mendoktrinkan kepada anak bahwa HP itu adalah setan kotak. Setan kotak. Coba Bapak Ibu, kalau kita ditanya jujur, anak kita membaca Al-Quran dengan membawa HP, itu lebih kerasan mana? HP. Anak kita belajar membaca buku dengan memegang HP, itu lebih lama mana? HP. HP ora doya-doya, nek kon ngaji dadak moya-moya, dadak mencuci. Karena apa? Karena memang HP itu adalah setan. Yang pertama dulu, apa yang pertama oke? Setan kok malah ini game bola, oke? Nanti belum selesai ini, belum selesai. HP pada prinsipnya itu lebih parah daripada TV nih Bapak Ibu. Kalau orang-orang parenting itu mengatakan begini, menurut Bapak Ibu, TV itu acara bagusnya dengan tidak bagusnya itu banyak mana? Ayo Bapak Ibu, kalau kita tanya jujur, panjenengan sudah hidup lama bersama TV, acara TV itu di prosentase itu banyak bagusnya atau banyak tidak bagusnya? Banyak mendidiknya atau tidak banyak mendidiknya? Banyak yang tidak mendidik. Isinya guyon-guyon, omongan orang itu atau gosip. Paling sing apik niku nek jaman riyen wong sinetron jenenge Ikatan Cinta. Aldebaran karo Andin Rock sing rada disenengi ibu-ibu. Saiki wis ganti layangan apa bisa ini? Saya punya teman Ustadz, dia menyampaikan yang namanya TV itu mohon maaf diibaratkan seperti silet pitik, Bapak Ibu. Silet pitik itu kadang dia memberi yang baik berupa telur, kadang memberi yang tidak baik berupa beleh apa telek. Nek pitik kendok, sehari kendok berapa kali? Sekali. Nek pitik telek, sehari telek yang berapa? Berkali-kali. Bapak itu punya ayam di sini. Punya ayam ya. Walaupun tidak punya, kita mungkin pernah dulu waktu kecil di desa, di kampung. Oh ternyata pitik itu sak golongannya telek berkali-kali. Tapi nek kendok niku suwi, kadang pitik lagi barang itu lagi diajari pitik. Oh, cetek digolek ketarangan nggih, ben kendok. Sehari maksimal 1. Itulah TV. Nah, sekarang Bapak Ibu, HP. Apakah HP itu juga ada manfaat Bapak Ibu? Ada manfaatnya banyak. Bapak Ibu, saya punya kitab-kitab referensi, semuanya saya simpan di HP. Saya transaksi elektronik, saya pernah punya utang KPR Bapak Ibu 10 tahun. Saya belum pernah bayar ke bank. Saya cukup bayarnya dengan rapat-rapat dengan HP, koordinasi dengan informasi semuanya ada di HP. Jadi HP itu ada baiknya dan ada tidak baiknya. Seperti pisau, kita bisa menggunakan untuk kebaikan, kita juga bisa menggunakan untuk ketidakbaikan. Jadi pisau itu ya pisau apik, pisau boten apik. Ini kode nomor ini habis satunya masih ya. Baik. Terus Bapak Ibu, kalau tadi mahasiswa, kalau tadi kita sebutkan ibu rumah tangga, kalau kita sebutkan tadi Ustadz pondok, yang mana dulunya di pondok tidak boleh bawa HP, ketika keluar seperti jarang benar. Setiap hari bawa HP sampai santri-santrinya terlantar, tidak diperhatikan. Sampai mohon maaf waktunya harus mendekati santri, ustadz-ustadznya mengurung diri di kamar. Karena apa? Karena asik dengan HP-nya. Ada tamu saja urus salam, tidak
tidak dijawab. Karena apa? Karena dia asik dengan hatinya. Ini real, ini fakta yang saya alami, belum lagi yang dialami oleh orang lain yang lebih pintar dari saya dan itu dan nah. Terus Bapak Ibu, yang terakhir yang paling inti sekarang, karena waktunya sudah mau habis. Qadarullah, saya tidak pintar membahas tentang pendidikan di bidang di masa digital. Tetapi qadarullah tadi pagi saya mendengarkan siaran radio. Jadi di rumah Bapak Ibu tidak ada TV tapi ada radio. Istri saya senang mendengarkan radio. Biasanya yang sering diputar itu RBS. Apa kepanjangannya? Radio dakwah syariah. Isinya adalah baik-baik, iklannya baik-baik, termasuk tadi pagi mengundang seorang ustazah pakar parenting. Mungkin Bapak Ibu ada yang mendengarkan. Apa kata beliau? Saya sangat miris. Sekarang mohon maaf, angka kehamilan di luar nikah itu meningkat, kata beliau. Dan mohon maaf, yang hamil ini anak-anak usia SMA dan anak-anak usia SMP. Padahal ini sebenarnya seperti itu. Ini sekali. Karena apa Bapak Ibu? Dengan HP itu anak itu bisa dewasa lebih dini dari waktunya. Wong kadang ini Bapak Ibu kita orang jalur itu orang gambar-gambar ngono gitu. Tentu kadang yo iki sing ngirim sono kok kadang itu ono gambar wong ayu-ayu, orang kuat tuku klambi, klambine cilik-cilik. Orang kuat tuku kathok karena cilik-cilik iki sono sing ngirim. Itu orang tua sudah bisa memfilter bagaimana dengan anak. Makanya Bapak Ibu dulu kita bersyukur punya menteri zaman dahulu yang pernah memblokir situs-situs porno. Bapak Ibu ingat menteri itu dia melakukan pemblokiran terhadap situs-situs porno. Sekarang apakah situs porno diblokir oleh menteri? Tidak Bapak Ibu. Kalau kita ini punya perhatian terhadap pendidikan anak-anak kita, guru-guru kita, saya sangat mendukung jika ada pemangku kebijakan sekelas menteri itu kerso memblokir situs-situs porno. Karena mohon maaf bukan hanya anak kecil. Kira-kira mau tua itu yang gambar ayu itu saya pengen buat bapak. Bapak ini saya nganten lawas gitu, nganten lawas. Panjenengan pun yang ngerti wong ayu itu saya udah ngobrol. Boten. Saya pun nganten lawas pun sepuh-sepuh itu yang ngerti wong ayu itu saya udah ngobrol. Kok ada isen tuh Pak? Lanang ini kan. Jadi ternyata Bapak Ibu bukan hanya anak-anak kecil yang suka, tetapi ternyata orang tua juga banyak yang suka. Makanya kita menunggu Bapak Ibu di kampus-kampus silakan diadakan riset. Apakah betul HP, komputer, internet itu berdampak kepada degradasi moral? Apakah betul internet itu berpengaruh kepada kemerosotan moral anak bangsa? Kalau seperti itu dan risetnya banyak dan sepakat mengarah itu, kita berharap pemerintah itu ikut mikir. Oh ternyata nek orang diblokir dampaknya seperti ada Bapak Ibu. Jadi ternyata dunia digital itu sangat berdampak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, nanti Bapak Ibu jam 17.31 habis masih waktunya 5 menit, masih 5 menit Bapak Ibu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama saya minta izin menyampaikan sebuah hadis, yang mana hadis ini menunjukkan bahwa tanggung jawab semua yang saya tadi sampaikan itu tanggung jawab orang tua masing-masing. Hadisnya apa? Hadisnya adalah setiap anak itu terlahir secara fitrah. Sing membuat abang, membuat hijau, membuat kuning anaknya itu adalah orang tua.
tuanya masing-masing. Yang terutama adalah bapak, nomor 2 ibu. Jadi semua anak itu yuladu alal fitrati fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Agama anak kita mau seperti apa itu tergantung dari orang tuanya, utamanya bapak sebagai kepala keluarga dan ibu sebagai kepala rumah tangga. Bapak tugasnya memang didesain Allah untuk keluar rumah bekerja. Sekarang ibu-ibu, apakah di sini saya belum tahu, apakah ibu-ibu di sini juga bekerja keluar rumah? Atau separuh-separuh, ada yang di rumah, ada yang keluar? Banyak yang keluarnya atau banyak yang di rumah? Karena nanti suara tadi, nanti kita harus pengambilan seperti apa, itu tergantung dari keluarga kita itu seperti apa. Karena di dalam agama Islam, aslinya yang mencari nafkah keluar itu adalah bapak. Ibunya, istri-istri, ibu yang sebelah kanan, aslinya tidak wajib mencari nafkah. Jadi misalkan ibu-ibu di rumah tidak gantung suaminya bekerja, apakah boleh? Ibu-ibu tidak membantu suami mencari nafkah, apakah boleh? Boleh, karena memang seorang istri tidak dituntut oleh agama untuk mencari nafkah. Tetapi jika mau bekerja, boleh. Nanti kalau ada gajinya, itu milik siapa? Milik siapa? Milik suami. Suami bekerja, uangnya milik bersama. Istri bekerja, uangnya milik sendiri. Setuju? Tak setuju. Jadi kalau bapak-bapak, misalkan semua kebutuhan rumah tangga, ya saya rumah, saya mobil, saya motor, SPP anaknya, biaya sekolah anak, untuk makan 1 bulan. Misalkan istri itu tidak nyumbang, boleh atau tidak? Boleh apa tidak ibu? Boleh. Nah, untuk itu, karena kita bertanya harus bagaimana. Kalau bapak-bapak memang waktunya habis di luar rumah, saya minta tolong ibu-ibu untuk mendampingi putranya. Di dalam kajian radio itu disampaikan, yang pertama yang paling penting adalah pendampingan. Dan jangan bebas memberikan HP itu kepada anak yang memang belum usianya. Monggo bisa dicari. Kira-kira anak itu yang boleh diberikan HP itu usia mana? Nanti bisa cari ya, menurut para peneliti. Apakah SD boleh, atau SMP boleh, atau SMA boleh, atau baru kuliah boleh? Monggo nanti panjenengan cari. Yang saya pesankan Bapak Ibu, karena HP itu datanya bagus, jangan memberikan HP kepada anak. Jangan memberikan kebebasan anak untuk membawa HP. Bapak Ibu bisa lihat di rumah saya. Dulu HP itu hanya ada 1 untuk 1 rumah. Anak saya 4, istri 1, HP-nya 1. Istri saya butuh HP. Saya janji, oke, kamu boleh bawa HP. Tapi tanggung jawab anak-anak tolong dikawal. Bapak Ibu, dia janji dengan saya mengawal HP yang dia beli agar tidak mudah dibawa oleh anak-anak. Tapi ternyata anak-anak lebih pintar. Kapan harus mengambil HP ibunya? Ibunya lagi masak, dicas, dicuri. Ibunya lagi sholat, HP-nya dicas, diambil. Ibunya lagi tidur, ya kalau dimarahi, kalau mainan HP, saya ngecek jadwal banyak. Anak kami terbilangnya ngecek jadwal, karena jadwalnya disiapkan di HP. Dalam hati saya,
Nek ngecek jadwal ini mau 6 menit, tapi kalau ini menangis setengah jam. Ternyata anak kita pintar berkilah, berkilah karena apa? Karena sudah kecanduan dengan yang namanya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita jangan pesimis dengan tantangan. Ini kan tantangan ya Bapak Ibu, tantangan. Teknologi tidak bisa dicegah. Kita tidak bisa memaksa anak kita untuk tidak memegang HP. Yang bisa kita lakukan hanya mengarahkan, mendampingi, membatasi, menjelaskan, memberi pengertian mana yang boleh dibuka, mana yang tidak boleh dibuka. Yang satu-satu untuk dijelaskan rencana itu apa, termasuk waktunya, jangan lama-lama dibatasi 20 menit, 30 menit, maksimal 1 jam diambil, dibuat kesepakatan. Karena Bapak Ibu, pernahkah panjenengan ngambil HP yang dibawa anak, anaknya mesum-mesum, dan benar, anaknya marah-marah? Ada, karena apa? Karena sebelumnya kita tidak membuat kesepakatan. Seperti proses katakan Bapak Ibu, baru saja anak saya minta HP, nangis, terus saya kasih, saya kasih HP, tapi satu video ya. Akhirnya dia putar TV. Kebetulan TV-nya pendek, hanya 5 menit. Setelah itu saya minta, kira-kira anak saya marah ya? Tidak marah. Karena apa? Karena sudah janjian sebelumnya. Kita berdoa semoga Allah mempermudah kita di dalam mendidik anak di era digital. Allahumma amin. Untuk tujuan ini Bapak Ibu, marilah kita wasilah membaca Al-Fatihah. Terakhir Bapak Ibu, saya juga semoga kita semua menuju putra-putri yang soleh dan solehah. Ini doa orang puasa saja insya Allah. Yang dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi
Terima kasih.